Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada penjualan produk-produk kami seperti tungku peleburan dan electrowinning yang paling banyak mengalami masalah, yaitu seringnya barang rusak di waktu pengiriman. Ini sudah sangat sering sekali terjadi, di mana lagi karena barang tersebut besar dan hampir tidak mungkin diperiksa pada saat itu juga karena perlu penginstalan. Jadi kebanyakan pembeli itu menerima dulu barangnya entah hari ini atau besoknya atau kapan baru mau diperiksa. Nah, jadi banyak sekali kejadian barang ini hancur atau setidaknya rusak, dan untuk dikirim ulang ke tempat kami, barang ini kan bergaransi sebetulnya. Nah, untuk dikirim ulang itu memakan biaya yang banyak sekali, paling enggak di beberapa ratus ribu rupiah pastinya kan. Kirim balik sampai pernah kami mengalami 3 kali 4 kali. Jadi barang dikirim rusak, dikirim balik, dibetulin, dikirim lagi, rusak lagi. Jadi pengiriman ini yang kita alami, jika kita memakai packing kayu, pakai kurir manapun, itu 90% rusak. Mungkin karena dianya packing kayu, jadi kurir lebih semena-mena jadi. Dan selama pengiriman pun kita belum pernah mendapati ganti rugi, walaupun barang itu diasuransikan. Jadi contohnya dengan JNE misalnya, barang asuransi packing kayu, kalau rusak, pecah misalnya segala macam, peot segala macam kan, itu diganti ceritanya. Tapi kalau asuransi nggak di packing kayu, itu hanya asuransi kehilangan setahu saya. Jadi selama kita kirim, semakin sering kita pakai packing kayu, semakin sering juga kita mengalami kehancuran barangnya. Bahkan sampai pernah dulu pendingin atau heatsink itu antara transistornya dengan heatsink itu lepas bisa. Jadi kaki transistor itu robek karena PCB-nya meloncat, mungkin kan dihempaskan dari atas mungkin. Karena kalaupun pernah barang yang sudah rusak, kita lepaskan, kita lempar ke bawah, kita pegang, kita lepaskan ke bawah tanpa ditahan, itu nggak ada yang sampai serusak itu. Ini sampai kaki transistor itu rusak, putus, atau contohnya kaki dioda ini cobalah diputuskan. Ini setengah mati memutuskan kaki dioda ini. Putuskanlah, kecuali dipotong ya mudah. Ini putus, kakinya lepas. Jadi hentakannya demikian kuat sehingga sampai seperti itu. Yang justru paling jarang rusak, paling jarang ini maksudnya bukannya jarang sekali, bukan. Masih sering juga daripada packing kayu, justru yang tidak di packing kayu. Jadi terakhir kita mengirim dengan tanpa packing kayu dan kecenderungannya lebih aman. Dan di dalamnya kita pakai busa. Nah, tetapi akan lebih baik lagi setelah kami pikir-pikir, sebaiknya transaksinya itu di Tokopedia. Karena dari Tokopedia yang akan saya sampaikan, dia bisa menggunakan asuransi pengiriman. Asuransi pengiriman ini ditanggung oleh Tokopedia. Jadi klaimnya jelas, kita terima barang, lalu dokumentasikan waktu bukanya, dan kami pun sebagai pengirim kita akan dokumentasikan juga waktu pengiriman. Ini barangnya bagus, misalnya kan rapi, dites bagus, waktu dikirim, diterima, ada peot, ada segala macam kerusakan waktu dites, artinya kita sudah di rumah kan, kita sudah membuka boxnya, divideokan kan, terus dites kan, bukan klaim seperti klaimnya dengan kurir seperti JNE atau JT, itu harus di saat itulah juga, itu yang jadi masalah. Sedangkan kalau di Tokopedia itu kita bisa dengan waktunya lumayan panjang, kalau tidak salah sekitar 1 atau 2 hari ya. Sudah itu asuransi pengiriman kan. Jadi waktu barang dikirim balik, rusak misalnya terjadi kerusakan, itu biayanya ditanggung oleh Tokopedia. Dan untuk kerusakannya juga itu sepertinya ditanggung oleh Tokopedia. Nanti ada di penjelasan di Tokopedia-nya waktu kita mau membeli barang ya. Jadi kita bisa pura-pura membeli barang lalu baca peraturannya. Juga ada tambahan asuransi 1 tahun. Jadi jika barang yang kita beli itu baru, kita bisa tambahkan biaya untuk asuransi selama 1 tahun jika ada kerusakan. Nah, jadi kesaran kami untuk selanjutnya
lebih baik itu yang terbaik sepertinya jual beli peralatan tambang elektronik seperti elektrowinning, tungku peleburan lebih baik melalui Tokopedia. Terlebih lagi juga kita pun mengalami kerugian yang sama. Contoh, kita beberapa kali ngirim ke customer, apalagi ongkosnya mahal, customer sudah beli barang yang cukup mahal lalu mau dibalikin, itu kita pun ikut menanggung ongkosnya, jadi kita sama-sama berat. Jadi customer sudah kehilangan waktunya, biaya untuk pengiriman balik, ataupun kami pun begitu, kita mengeluarkan biaya sampai pernah dari satu customer itu sampai ujung-ujungnya 2 kali 3 kali kirim, habiskan duit hampir 2 juta rupiah. Jadi demikian saja dulu. Yang terbaik adalah dengan, kalau menurut kami sekarang ini, dengan Tokopedia, atau tidak diambil langsung di tempat kami, atau dikirimkan dengan packaging yang mahal. Jadi packagingnya itu besar. Contohnya kita pernah packaging barang ukuran 40 kali 40 cm taruhlah, dengan tinggi 20 cm, itu menggunakan packaging hampir setengah meter. Jadi setengah meter kali setengah meter kali setengah meter kurang lebih. Itu diisi dengan busa ya, biar di tengah barangnya itu ada di tengah-tengah dan dia cukup memantul kalau dilempar-lempar. Dan itu tidak pakai packing kayu. Kalau pakai packing kayu lebih parah lagi, akan dilempar-lemparnya. Mungkin dengan ketinggian yang jauh lebih tinggi. Nah itu saja. Jadi kalau tetap mau dikirim langsung, itu packagingnya paling tidak memakan biaya yang sangat tinggi juga ya, sekitar mungkin biasanya misalnya standarnya itu memakan biaya 200.000, bisa-bisa sampai 700.000. Artinya ada peningkatan yang banyak. Misalnya biasanya 500.000 untuk ukuran barang tersebut dikirim normal, bisa-bisa 1 jutaan bisa kirimnya. Kalau saran dari JNE, JT, dan lain-lain, kenapa Pak nggak pakai packing kayu? Waktu kita asuransikan barangnya, kita tetap asuransikan, tapi asuransi kehilangan jadi karena tidak pakai kayu kan. Jadi sering kita ditanya, kenapa tidak pakai packing kayu Pak? Sebab bisa diganti semuanya. Saya bilang, saya pakai JNE ini dari tahun 90-an. Itu tidak pernah sekalipun sampai hari ini diganti karena keterlambatan komplain ya. Jadi customer terima barang itu entah besoknya atau malamnya setelah diterima, lalu baru ketahuan rusak, itu lewat saja. Jadi belum pernah jadi sekalipun kita dapat ganti walaupun dengan packing kayu asuransi. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf jika ada barang yang rusak yang telah kita jual kan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua permasalahan yang terjadi karena pengiriman, karena ini sangat sering sekali sudah, dan kita pun sudah ujung-ujungnya mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar lagi juga daripada untungnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.